Tulisan dosen UIN, ex-reporter, tergeletak di jalan, muntah darah, mengancam membunuh. Mau pakai santet bang? Hari ini, media sosial dihebohkan dengan sebuah status yang cukup aneh. Ketiga status tersebut yang tertera di atas di video ini menjadi viral di dunia maya hari ini. Banyak pertanyaan yang muncul dari para netizen yang dimaksud dengan ketiga status tersebut. Beberapa pertanyaan timbul dari status ketiga dari Edi A.Effendi ini pada perihal tiba-tiba ada yang tergeletak di jalan tanpa sebab, tiba-tiba ada yang muntah darah selama 3 hari. Jangan dilawan dengan kekuatan lahir. Jadi dilawan dengan kekuatan apa? Reaksi netizen pun bermunculan, diantaranya sebagai berikut. 1. Pakai teluh atau ilmu hitam. Yang kedua pakai santet. Yang ketiga pakai ilmu sihir. Ada seorang netizen yang merespon cuitan tersebut dan ditanggapi langsung oleh sang pemilik akun, Edi A.Effendi. Membantah kalau yang dia maksud itu adalah yang diartikan sebagai ilmu sihir atau ilmu hitam. Bapak ini menuding bahwa yang berpikir seperti itu adalah bodoh. Seperti tampilan Twitter yang kita lihat di video ini adalah salah satu bukti cuitan tantangan duel dari akun Twitter @EAE18 kepada yang dia lampirkan dalam status lebaynya. Kalau memang dia merasa terfitnah, seharusnya bisa langsung laporkan ke polisi. Sayangnya yang dilakukan hanya sebatas chat war di Twitter. Fitnah yang dimaksud cukup banyak, salah satu diantaranya adalah beberapa yang terlampir di video ini. Bapak ini memang sepertinya cukup luar biasa, terlebih ucapannya cukup lembut sekali, dibaca dengan makna terbalik. Padahal sebenarnya akun Twitter @sahal_as tidak pernah menyebut @EAE18 sama sekali. Akun Twitter Sahal hanya menanggapi status dari @enna_dris. Cuma sepertinya akun tersebut cukup merasa tersindir atas status tersebut. Beginilah media sosial hari-hari ini menyikapi hal ini. Baiknya kita pakai asas praduga tak bersalah, bahwa apa yang dimaksud oleh Edi A.Effendi atau EAE18 bukan ilmu sihir atau ilmu hitam dan sebagainya, tapi apa yang dimaksud oleh EAE tersebut. Karena bagi Edi A.Effendi bodoh kalau berpikir seperti itu, sedangkan kalau pintar pasti jawabannya apa ya? Sayangnya saya sudah terlanjur bodoh. Menyikapi dari Twitter terlampir pada poin utama, sepertinya dia selaku dosen Universitas Islam Negeri ini tidak melakukan fatwa MUI terkait dengan pedoman bermuamalah melalui media sosial, sebagaimana yang terlampir di atas, bahwa dia sering berkata kasar dan mengumpat seperti halnya bangsat, lu setan, memang iblis. Dan yang terpenting adalah ketiga status yang menjadi viral saat ini, selain melanggar ketentuan fatwa MUI, tulisan tersebut mempunyai makna yang cukup kejam, yaitu sebuah skema pembunuhan. Seolah-olah diceritakan ada seseorang masih dalam keadaan hidup, lagi berjalan, tiba-tiba dia kehilangan nyawa atau meninggal. Atau penggambaran kata lain dari setelahnya itu, masih hidup tapi kondisi dari orang ini cukup mengenaskan, karena dia mengalami muntah darah selama 3 hari. Terlepas dari cara tersebut, bagaimana cara mereka melakukan hal tersebut? Yang perlu ditanyakan berikutnya adalah siapa korban yang dimaksud dalam status tersebut, pihak mana yang akan meninggal tiba-tiba, atau siapa yang akan muntah darah selama 3 hari, siapakah orangnya? Kalau melihat status sebelumnya, maka korban bisa disimpulkan adalah pelaku, yaitu penghina ulama atau umat Islam. Berarti muncul sebab dari awal permulaan status ini. Kalau dimundurkan ke belakang lagi pada status pertama terkait represifnya aparat, berarti tulisan status ini dibuat terkait terkenalnya masalah kasus persekusi yang baru-baru ini terjadi. Jadi kita simpulkan sementara, karena beraspirasi dan berbeda pendapat dengan mereka yang keluar sana, kita kategorikan sebagai penghina Islam dan ulama. Lanjut kemudian atas dasar aspirasi tersebut, maka kita dilindungi oleh pihak berwajib, karena kebebasan berpendapat dilindungi oleh undang-undang. Maka satu-satunya cara adalah jangan dilakukan dengan cara lahir. Lantas apa yang dilakukan selain lahir? Apakah batin? Kalau memang benar batin, seperti apakah itu caranya? Kita ulas satu-satu. Lakukan diam-diam saja sebuah kalimat penting yang menunjukkan sebuah cara kalau tindakan yang lahir ini dilakukan secara diam-diam. Kalau melihat sikap keras dan kasar dari ucapan keseharian orang ini di media sosial, orang yang bodoh seperti saya ini akan menilai tidak ada kata lain selain santet, ilmu sihir dan ilmu hitam dan sebagainya.
Seorang dosen yang terkenal dalam dunia politik, terlihat dari relasinya terhadap beberapa tokoh, tapi ucapannya benar-benar membingungkan bagi saya yang bodoh ini. Islam tidak mengajarkan kekerasan. Islam mengajarkan kita untuk memaafkan, untuk berlaku sabar. Tidak ada kalimat kalau sabar itu ada batasnya. Karena kalau yang dimaksud adalah demikian, Anda termasuk orang-orang yang tidak sabar. Aksi-aksi persekusi seperti meneror, terlebih melakukan kekerasan fisik seperti memukul, ini sebuah perbuatan yang salah. Lanjut, kemudian Bapak ini mengancam akan membunuh seseorang. Sungguh luar biasa sekali Bapak ini. Edi A. Effendi, ex-reporter yang dipecat. Terima kasih. Wassalam.